Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lina Iswara di acara Sismoka RSUD Ngeneng. Hari ini narasumber kita luar biasa. Kita kedatangan narasumber yang amat sangat luar biasa dan istimewa. Narasumber kita yang pertama adalah Dr. Ira Puspita dari Puskesmas Ngeneng. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Kabar sehat hari ini? Alhamdulillah Sehat. Bintang tamu kita yang kedua tak kalah lagi, yang lebih luar biasa lagi. Dia adalah Dr. Gigi Indah. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Kabar sehat juga hari ini? Alhamdulillah. Kita juga didampingi oleh seorang dokter yang paling ganteng pada siang hari ini, adalah Dr. Sigit. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Kabar sehat juga, Ge? Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah, semuanya kabar sehat hari ini. Ternyata hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Dokter, ya. Yang istimewa, yang berada di wilayah RSUD Ngeneng. Untuk Dokter Ira sendiri, tanggapan Anda tentang adanya rumah sakit Ngeneng ini seperti apa, Dokter? Kita selaku puskesmas nih, kita sebagai mitra dalam pelayanan kesehatan, yaitu Puskesmas Ngeneng dengan Rumah Sakit Ngeneng. Saya merasa Rumah Sakit Ngeneng ini sangat membantu untuk membantu kita ya, untuk meningkatkan kesehatan di wilayah Kecamatan Ngeneng khususnya, dan di untuknya ya masyarakat umum lah pada umumnya. Intinya kita bekerja sama sebagai mitra. Ya. Jadi nanti kita sistemnya adalah rujukan jejaring. Mana dengan adanya rumah sakit di wilayah satu kecamatan sangat memudahkan akses pelayanan rujukan bagi kita untuk tingkat yang lebih tinggi, ya, tingkat selanjutnya. Jangkauannya lebih dekat gitu ya, Dokter ya. Masyarakat nggak usah jauh-jauh, nggak usah. Aksesnya juga lebih memudahkan masyarakat. Kalau untuk dari Dokter Indah sendiri? Kalau Dokter Ira tadi untuk masyarakat ya. Jadi kalau untuk kita sendiri, karena memang marwahnya puskesmas itu lebih ke promotif preventif. Jadi dengan adanya rumah sakit kita terbantu teman-teman yang dulu harus buka pelayanan rawat inap gitu ya. Sekarang rawat inap sudah bisa ditangani langsung di Rumah Sakit Ngeneng. Jadi kita bisa lebih fokus untuk promotif preventif kunjungan ke desa-desa gitu, Dokter Sigit. Jadi personelnya lebih banyak dari teman-teman itu untuk ke desa. Jadi lebih senang juga. Kalau pendapat Dokter Sigit, wah dokter yang paling ganteng sendiri ini, Pak Dokter. Di sini paling ganteng sendiri ini, Bu ya. Iya, saya kebetulan di sini sebagai kasih pelayanan di RSUD Ngeneng. Jadi dengan adanya rumah sakit Ngeneng ini, kami harapkan jejaring kami yaitu dari puskesmas memang bisa bekerja sama dengan kami untuk kepentingan masyarakat. Dalam artian bahwa rujukan itu memang berjenjang ya, dalam artian dari puskesmas ke rumah sakit. Jadi kalau dulu masyarakat Ngeneng dan sekitarnya kalau misalnya memerlukan rujukan harus ke rumah sakit Suroto atau ke rumah sakit yang lain, sekarang tidak usah jauh-jauh. Cukup di rumah sakit Ngeneng saja, insya Allah kita sudah bisa menangani. Gitu. Selain itu juga lebih dekat ya masyarakat, jadi nggak terlalu jauh-jauh, nggak terlalu akses yang dilewati juga mudah. Menurut Dokter Ira, layanan apa saja sepengetahuan Dokter Ira, setahu masyarakat layanan apa yang ada di RSUD Ngeneng ini? Layanan. Setahu saya, Rumah Sakit Ngeneng ini adalah rumah sakit tipe D. Jadi di pelayanan sini pelayanan dasar dulu ya, tapi sudah dilengkapi dengan beberapa spesialis yang lainnya. Jadi untuk pelayanan dasar kan ada spesialis dalam, spesialis kandungan, spesialis anak, bedah. Kemudian saya baru ya agak lama juga lah ya. Ada spesialis jiwa, rehab medik, sama kulit. Nah, itu kan juga termasuk tambahan ya di luar dari pelayanan dasar tadi.
Selain itu di sini juga dilengkapi dengan pelayanan radiologinya, kemudian ada pelayanan rehabilitasi mediknya. Jadi seperti itu, ternyata layanannya luar biasa. Luar biasa. Berarti kalau jadi sudah di atas dasar lah, sudah bagus. Kalau menurut Pak Dokter Sigit, kita juga mempunyai layanan yang paling unggulan Pak Dokter. Layanan paling unggulan dari Rumah Sakit Ngeneng itu apa, Dokter? Jadi begini, untuk Rumah Sakit Ngeneng spesialisnya sudah ada total itu 11 spesialis. 11 spesialis dengan 8 poli. 8 poli mulai dari tadi yang sudah disebutkan 4 besar. Dimulai dari penyakit dalam, anak, spesialis kebidanan, bedah, ada kulit, ada saraf, ada rekam medik, rehab medik. Terus ada juga layanan kami yang dari anestesi, terus radiologi sama laboratorium. Jadi total adalah spesialisnya 11 dengan 8 poli. Dari 8 poli itu yang salah satu unggulannya adalah USG 4 dimensi. Wow, sudah ada USG 4 dimensi. Jadi itu USG yang boleh dibilang grade-nya paling tinggi yang 4 dimensi dan langsung dilaksanakan oleh dokter spesialis obgyn. Dalam hal ini adalah Dokter Syahrodi. Jadi untuk masyarakat Ngeneng dan sekitarnya tidak perlu jauh-jauh lagi untuk bisa USG 4 dimensi. Kalau dulu kan mungkin keluar daerah untuk USG 4 dimensi. Sekarang di RSUD Ngeneng insya Allah sudah bisa kami lakukan. Ternyata luar biasa, Bu. Ternyata USG 4 dimensi sudah ada di wilayah RSUD Ngeneng. Mungkin Dokter Indah mau hamil lagi ya, Dokter. Untuk USG 4 dimensi. Sudah risiko tinggi. Iya, terima kasih. Untuk Dokter Indah sendiri, kalau saya kebetulan saya sudah pernah menggunakan jasa pelayanan di Rumah Sakit Ngeneng, Dokter Sigit. Kemarin suami saya itu rujukan, saya rujuk ke sini, jadi minta rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit Ngeneng. Keluhan di pinggang itu ditangani sama dokter saraf, dokter Anissa, kemudian dokter Anissa kerjasama dengan dokter rehab medik, dokter Natanael. Alhamdulillah dokternya ramah-ramah. Saya sudah mengalami sendiri maksudnya. Menurut Dokter Indah, untuk mencari rujukan, untuk merujuk pasien dari vaskes pertama ke sini, adakah kendala? Insya Allah enggak. Jadi pasien itu sudah paham kalau memang nanti di puskesmas tidak bisa dilayani, kita rujuk. Ada beberapa alternatif rumah sakit untuk rujukan dan kita karena memang di Ngeneng yang terdekat, kemudian aksesnya juga gampang dan spesialisnya juga sudah cukup lengkap. Kita motivasi pasien untuk ke rumah sakit Ngeneng. Terima kasih ternyata Rumah Sakit Ngeneng sudah familiar di masa masyarakat di lingkungan sini. Apalagi ada 4 dimensi. Berarti itu semakin kelihatan gitu Dokter ya, semakin kelihatan jelas Kalau 4 dimensi itu semakin kelihatan. Itulah keunggulan dari Rumah Sakit Ngeneng itu. Terus ke depannya harapan untuk RSUD Ngeneng itu seperti apa, Dok? Kalau dari segi fasilitas saya kira sudah mumpuni Mas Ngeneng spesialisnya juga sudah lengkap. Kemudian juga fasilitasnya juga bagus, bersih. Saya lihat di depan juga sudah penjaganya itu juga ramah. Waktu saya datang juga langsung disambut. Jadi itu sudah bagus. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi lagi ke masyarakat. Bisa masuk ke desa-desa. Mungkin bisa bekerja sama dengan kita untuk kegiatan di lapangan juga bolehlah seperti itu. Nanti kita sebagai mitra di pelayanan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Dari Dokter Sigit sendiri, bentuk sosialisasi seperti apa yang akan disampaikan upaya dari RSUD Ngeneng untuk masyarakat di lingkungan sini? Untuk
promosi ya, promosi rumah sakit. Nanti kita tetap akan menggandeng mitra kami dalam hal ini Puskesmas Geneng. Salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan kesehatan, ya, terutama hubungannya dengan pelayanan yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah mungkin kita nanti akan mengadakan bakti sosial, ya. Selain itu nanti mungkin kita juga akan mensosialisasikan rumah sakit kita di ajang saat panjenengan petugas panjenengan ke posyandu atau misalnya ke lansia ya. Jadi supaya mereka juga paham bahwa penyakit-penyakit yang hubungannya dengan lansia itu banyak sekali, dan misalnya di antara mereka perlu dirujuk dalam artian untuk dikonsulkan, kita sudah siap. Untuk bisa menangani. Berarti luar biasa ya. Kemarin kayaknya kita lihat juga di medsos sudah banyak kegiatan ya Pak Dokter ya. Ya. Ya sudah banyak kegiatan, jejaring juga dengan PKM Geneng juga ya. Senam. Ya sama IG. Doorpress-nya juga luar biasa ya Dokter ya. Terakhir kemarin kita ngadakan kegiatan senam Bandeng ya. Senam bareng RSUD Geneng. Itu menggandeng lintas sektor, mulai dari kecamatan ya, dari kepolisian, terus dari Koramil, dari puskesmas, dari ibu-ibu kader sampai kepala desa se-kecamatan Geneng. Kemarin kita sudah adakan ramai sekali dan ternyata mereka sangat antusias, dan kami harap partisipasi dari lintas sektor akan terus berkesinambungan guna kemajuan rumah sakit kami. Terima kasih. Untuk Dokter Ira sendiri selaku Kapus di Puskesmas Geneng, komitmen apa yang nanti akan jenengan jalani bersama rekan-rekan untuk kemajuan di RSUD Geneng ini? Komitmen kita akan terus mendukung untuk pelayanan kesehatan dan untuk menyehatkan masyarakat wilayah sekecamatan Geneng. Itu komitmen kami, intinya kita saling bekerja sama gitu. Kemudian untuk kemudahan pelayanan, kemudahan yang lainnya seperti akses, kita tetap mengarahkan pasien itu supaya tidak jauh-jauh. Mungkin pasien juga tidak tahu kalau di rumah sakit Geneng sudah ada. Nah, kita akan berusaha untuk mengarahkan. Kadang tidak tahu ya, sudah ada rumah sakit yang dengan puskesmas. Awal-awal kita untuk memberikan rujukan, kita mencoba untuk memberikan solusi dulu, supaya lebih dekat, juga untuk mengurangi biaya transportasi dan lain-lain. Apalagi sekarang kayaknya untuk mencari rujukan dan tuh nggak dipersulit, semuanya serba mudah, sesuai dengan apa yang dianjurkan. Jadi untuk Dokter Indah sendiri, komitmen apa dari Dokter? Dari kami, karena seperti sudah saya jelaskan di awal ya, kita terbantu dengan adanya rumah sakit Geneng, kita lebih fokus ke promotif preventif. Jadi ketika kita ke desa, mau pusling, posyandu lansia atau posyandu balita, atau mungkin kelas ibu balita, kelas ibu hamil, gitu, kita selipkan informasi bahwa di Geneng ini selain kami dari puskesmas juga sudah ada rumah sakit gitu nih. Jadi yang dulu rumah sakit, dulu puskesmas sudah berubah menjadi rumah sakit, dan kita sendiri ada di puskesmas itu ada di jalan masuk ke pabrik depannya BRI gitu. Jadi kalau panjenengan memerlukan pengobatan, misalkan karena kita memang sekarang sudah 5 hari kerja gitu ya dokter ya, Sabtu Minggu bisa langsung ke rumah sakit karena dekat juga, nggak perlu jauh-jauh gitu. Dokternya juga sudah lengkap. Sudah lengkap, mudah-mudah ya dokter. Saya sudah mengalami sendiri. Sudah merujuk suami saya. Dilayani cepat, berarti sekarang suaminya dokternya alhamdulillah sudah menurut Dokter Ira juga, apakah ada aduan dari masyarakat terkait tentang RSUD Geneng? Sejauh mana aduan masyarakat? Apa ya Bu ya? Bisa agak lupa ya, tapi sepertinya
Sebenarnya kalau saya sih enggak terlalu penting juga nih. Kemungkinan hanya kesalahpahaman itu saja ya dari masyarakat ya. Kemungkinan ada yang itu adalah kategorinya tuh rawat jalan, tapi mintanya di rawat inap. Seperti itu kan sebenarnya kan salah paham saja nih. Jadi untuk rawat jalan kan kita juga ada aturan untuk jam operasional sesuai dengan peraturan. Rawat jalan itu berarti di hari kerja, kecuali memang kasus kegawatan. Meskipun untuk misalkan sakit tertentu mungkin bisa ditangani sementara, tapi tetap harus di rawat jalan karena kita memiliki jam operasional yang sudah ada aturannya. Untuk pendapat Dokter Sigit gimana? Ya, yang namanya suatu pelayanan baru ya, terutama rumah sakit kita ya, kita menyadari bahwa RSUD Geneng ini umurnya masih muda sekali. Jadi kalau misalnya ada suatu kendala di masyarakat, dalam artian ada keluhan dari masyarakat, itu kita sikapi sebagai pembelajaran bagi kita. Jadi memang peralihan dari dulunya puskesmas yang menangani rawat inap, sekarang rumah sakit yang ada di Geneng ini juga menangani rawat inap. Jadi peralihan dari puskesmas ke rumah sakit itu otomatis akan menimbulkan suatu permasalahan pemahaman. Jadi rumah sakit dan puskesmas memang berbeda, tapi tetap tujuannya adalah sama. Yang puskesmas adalah promotif preventif, yang rumah sakit adalah rehabilitatif ya, jadi dan pengobatan. Jadi dalam hal ini kita kalau mengalami suatu keluhan itu memang kita sudah menyiapkan suatu tim ya di rumah sakit kita tentang adanya suatu pengaduan. Jadi kita selesaikan dengan cara kekeluargaan, kita edukasi ya. Cuman ya namanya layanan ya, itu merupakan tantangan sih bagi kita untuk bisa memberikan yang terbaik ya. Jadi dalam hal ini tentang adanya suatu pemahaman yang mungkin masih belum pas di masyarakat, tentunya kami juga minta tolong ke puskesmas, masyarakat dibantu untuk bisa paham tentang seperti apa sih rumah sakit itu. Karena banyak yang dari mereka itu mengira rumah sakit Geneng ini seperti puskesmas tapi gedungnya besar, gedungnya baru kan begitu ya. Jadi tentunya kita sebagai pelayanan di rumah sakit itu memang ada aturan yang sudah dibuat oleh terutama BPJS dalam hal ini, dan kita harus mematuhi aturan itu. Jadi ada beberapa kriteria yang istilahnya itu harus kita harus kita penuhi untuk bisa merawat pasien di rumah sakit. Misalnya pasien anggaplah kakinya sakit gitu dok ya, terus masuk UGD ya, sakitnya cuma anggaplah terkena misalnya goresan begitu, otomatis kita untuk kriteria rawat inap harus menseleksi ya, tidak bisa langsung masukkan itu dalam rawat inap. Jadi ada namanya triase, ada yang namanya penilaian asesmen awal itu. Dan kita di rumah sakit ini selalu identik dengan DPJP ya, dokter penanggung jawab pasien, yang identik dengan dokter spesialis, dan semuanya harus dikonsulkan ke spesialis. Seperti itu. Ya, seperti itu dokter. Jadi luar biasa sekali ya. Ternyata sebenarnya nggak seribet apa yang masyarakat sampaikan. Ternyata tuh memang kita mungkin yang kurang sosialisasi karena masyarakatannya juga belum mengetahui. Dan ternyata setelah kita ada bintang tamu jenengan semua, kita baru tahu ternyata nggak seribet yang mereka sampaikan ya. Mau cari rujukan juga mudah, dokternya mudah-mudah ya dokter. Alhamdulillah, ini diulang lagi ya pengalaman dokter indah ya ternyata ternyata di luar ini. Terima kasih banyak untuk siang hari ini
Doa terbaik dari teman-teman di RSUD Ngeneng untuk Dokter Indah sama Dokter Iya, juga Dokter Sigit. Doa terbaik semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih dari saya Lina Iswara di Sismoka RSUD Ngeneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih. Cik, salamat Pak Dok.